Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yelza Septia Rahayu dengan NPM C1C019078. Saya berasal dari kelas 5C S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan mengenai materi pada bab 6, buku Dwi Martani, Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, yaitu mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu transaksi penjualan aset tetap itu merupakan antara entitas dalam satu kelompok usaha, sering terlibat berbagai transaksi. Salah satu transaksi jual beli aset tetap. Aset tetap salah satu aset yang penting dalam mendukung operasional perusahaan, seringkali diperoleh entitas dari entitas induk, entitas anak, atau dari entitas lain yang juga entitas anak dari induk yang sama. Transaksi dalam kaitan aset tetap yang masih melibatkan entitas induk dan entitas anak, apakah dalam bentuk transaksi hulu ataupun menggunakan transaksi hilir. Kemudian pada bab ini juga aset tetap itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, aset tetap yang mengalami penyusutan. Contohnya itu aset tetap yang mengalami penyusutan itu ada mesin, peralatan, gedung atau bangunan. Dan yang kedua itu ada aset tetap yang tidak mengalami penyusutan. Contohnya itu yang tidak mengalami penyusutan adalah tanah. Dan kita akan berfokus pada materi yang kaitannya dengan transaksi induk dan transaksi anak dalam kaitan dalam penjualan aset tetap yang tidak disusutkan. Ketika dua perusahaan sudah bergabung menjadi satu entitas usaha, maka di antara mereka akan terjadi transaksi-transaksi, baik itu transaksi hulu atau transaksi hilir, yang kaitannya dengan penjualan aset tetap. Aset tetap itu sudah diatur dalam PSAK 16 yang menyatakan bahwa aset tetap ini akan mendukung operasional perusahaan dan juga bisa sebagai penghasil barang produksi. Dampak terhadap pencatatan pada estimasi induk dan jurnal eliminasi. Bagi perusahaan induk, ketika dia menjual aset tetapnya kepada perusahaan anak, maka itu disebut sebagai disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Penghentian aset tetap itu biasanya dikarenakan atau biasanya disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama, karena aset tetap tersebut dijual. Yang kedua, karena aset tetap dihentikan penggunaannya. Dan yang ketiga itu biasanya karena aset tetap telah ditukar dengan aset tetap yang lain. Sehingga di dalam pencatatan kita, aset tetap itu dihapuskan bagi perusahaan anak yang membeli aset tetap dan dari perusahaan induk. Itu berarti dia memperoleh aset tetap. Dari transaksi penjualan aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak ataupun sebaliknya, maka dari sisi pencatatan di perusahaan yang memiliki aset tetap tersebut, maka dia akan mencatat adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tersebut. Jadi, ketika perusahaan induk menjual aset tetap kepada perusahaan anak, dia akan mencatat adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap ini dengan menghitung atau menghitung selisih atau membandingkan antara harga jual aset tetap tersebut dengan nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap tersebut. Nilai tercatat aset tetap itu diperoleh
dari harga perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Dan akumulasi penyusutan itu dihitung dari akumulasi semua beban-beban penyusutan yang sudah kita perhitungkan selama aset tetap tersebut dimanfaatkan. Contohnya itu untuk aset tetap yang tidak disusutkan itu kan misalnya tanah tadi. Nah, ini timbul pertanyaan kita biasanya. Kira-kira kapan kita akan mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap itu? Sudah terrealisasikan kalau yang kita jual adalah tanah. Maka jawabannya itu ialah ketika perusahaan anak telah menjual aset tetap berupa tanah tersebut kepada perusahaan non-afiliasi atau kepada perusahaan eksternal, bukan dari perusahaan induk ataupun anak. Baru disitulah kita dapat mengatakan keuntungan kerugian itu telah direalisasikan. Pencatatan untuk jurnal atas penangguhan keuntungan penjualan tanah. Pencatatannya itu ada yang belum terrealisasikan dan ada yang sudah terrealisasikan. Pencatatan ini oleh perusahaan induk ya. Nah, kalau jurnal untuk yang belum terrealisasikan itu biasanya dengan mendebitkan akun bagian laba pada investasi entitas. Sedangkan ketika pencatatan dan penangguhan keuntungan penjualan tanah itu sudah terrealisasikan, maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan induk itu dengan mendebitkan akun investasi pada entitas anak dan mengkreditkan akun laba. Dan contoh yang kedua itu untuk aset tetap yang disusutkan. Yang disusutkan tadi kan sudah kita bahas sebelumnya, itu ada gedung, mesin, bangunan, dan lain sebagainya. Maka biasanya pada transaksi pada aset tetap yang disusutkan itu, keuntungan atau kerugian itu dikatakan terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut. Misalnya itu seperti ini. Misal saya menjual aset tetap berupa peralatan kepada perusahaan anak yang perusahaan anak itu bisa dikatakan perusahaan B. Nah, saya menjual di tanggal 1 Januari 2018. Kemudian selama tahun 2018 tersebut perusahaan B telah memanfaatkan aset tetap saya itu selama 1 tahun. Jadi di situ tuh dapat disimpulkan pada saat tanggal 31 Desember 2018 itu, maka saya akan mengakui adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan peralatan tersebut yang sudah terrealisasikan sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut dengan perusahaan B. Maka ketika perusahaan B sudah memanfaatkan peralatan tersebut, itu sudah dapat dikatakan sudah terrealisasikan. Jadi kesimpulannya itu seperti ini. Jadi pada bab ini, jadi kesimpulannya keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap antara induk dan entitas anak akan terrealisasi pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Ketika aset tetap tersebut sudah dilepaskan atau dijual kepada entitas lain, maka itu sudah dapat dikatakan terrealisasikan, sehingga kita dapat mengetahui itu mengalami keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut. Baiklah teman-teman, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan tentang materi bab 6 ini pada buku Dwi Martani, Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.